Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuncharaningrat yang merupakan tokoh antropolog Indonesia yang terkemuka. Jadi dia merupakan perintis antropologi di Indonesia. Dia merupakan seorang guru yang melahirkan murid-murid antropolog yang sekarang bertahan di Indonesia. Jadi ilmuwan-ilmuwan antropologi adalah murid-murid Kuncharaningrat. Nah, Kuncharaningrat sebagai seorang antropolog mendefinisikan bahwa kebudayaan itu merupakan sistem gagasan, ide-ide yang semuanya terkait dengan pola perilaku, jadi pola tindakan, kemudian terkait juga dengan hasil-hasil kebudayaan dalam bentuk benda-benda. Jadi pada intinya Kuncharaningrat itu berpikir bahwa benda-benda kebudayaan itu merupakan hasil dari perilaku berpola atau tindakan berpola. Jadi manusia saling terkait, ya, saling terhubungkan, mereka bekerja sama dan mereka membuat benda-benda yang mereka kerjakan dengan nama yang mungkin sama, tetapi bendanya berbeda. Nah, ketika mereka bertindak, tentu saja dilandasi oleh pikiran, ya, atau ide-ide. Jadi ide-ide ini merupakan landasan, ya, bagi seorang manusia, baik dari segi individual maupun kolektif, ya, mereka berpikir bersama-sama, kemudian juga bertindak bersama-sama dan menghasilkan benda, gitu ya. Jadi pada intinya kebudayaan itu memang paling tidak menurut Kuncharaningrat ada 3 wujud kebudayaan. Jadi 3 wujud kebudayaan yang pertama adalah cultural system, sistem budaya. Jadi yang disebut sistem budaya itu adalah ranah kebudayaan dalam bentuk yang ada di kepala manusia. Jadi sifatnya adalah merupakan kebudayaan dalam bentuk pikiran yang tentu sangat abstrak dan tidak kelihatan. Nah, yang abstrak itu nanti akan direalisasikan dalam bentuk wujud yang kedua, yaitu social system. Jadi social system itu merupakan kerjasama, ya, antar manusia, dan kemudian mereka dengan dilandasi oleh pemikiran atau ide-ide tertentu, maka mereka kemudian membuat alat-alat kebudayaan sebagai suatu cerminan. Jadi semuanya itu pasti ada landasan pikirnya, kemudian ada kerjasama, ya, kemudian ada benda-bendanya. Jadi sebuah benda yang diciptakan oleh manusia itu sebenarnya merupakan keterlibatan bisa puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ya, jadi misalnya kalau kita merekonstruksi, ya, sebuah meja misalnya. Sebuah meja dibuat oleh banyak orang. Nah, jadi ada petani yang menanam pohon yang kemudian kayunya diambil. Nah, jadi ada penanam pohonnya. Kemudian ada penebang pohonnya. Kemudian ada yang menggergaji. Nah, kemudian setelah menggergaji, kayunya dihaluskan. Kemudian ada yang menjual kayu. Nah, kemudian alat penghalus kayu, ya, itu juga melibatkan banyak orang. Nah, sehingga
setelah dihaluskan, jadi mungkin penghalus kayu itu ya orang harus mengambil dari besi dulu, ya. Jadi mengambil benih, biji-biji besi yang kemudian dipanaskan, kemudian dicor menjadi alat penghalus besi. Kemudian mereka menciptakan mesin penghalus, ya. Nah, kemudian dari situ kayunya dijual, kayu dibuat meja. Nah, kemudian ada yang membuat rancangan meja dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat satu meja, bisa dibayangkan akan terlibat di situ puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Ya, jadi kebudayaan memang merupakan bentuk ciptaan kolektif, ya, yang dilandasi oleh bisa pemikiran individual, bisa juga pemikiran kolektif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.